Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Salam sehat buat kita semua. Kembali lagi dalam Madu Jati Podcast. Podcastnya KPP Madya 2 Jakarta Timur. Podcast ini merupakan salah satu media edukasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kawan pajak semua terkait dengan aturan-aturan perpajakan terkini dan terupdate. Perkenalkan, saya Arus Pijobika, penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Timur. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang keren-keren. Ada Bapak Suprianto, apa kabar Pak? Baik, Mas Supri. Kemudian ada Mas Agus, bagaimana kabarnya hari Mas? Luar biasa, fantastis, antusias, yes. Luar biasa. Aduh, baik Pak Supri dan Mas Agus serta kawan pajak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang serius tapi santai terkait topik mengenai PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dengan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, atau yang biasa lebih dikenal dengan PMK Natura. PMK ini terbit tanggal 27 Juni dan mulai berlaku per tanggal 1 Juli 2023. Nah, PMK Natura ini telah kita adakan, kalau nggak salah seingat saya, edukasi secara daring itu 2 kali ya Pak ya? 2 kali. Nah, tapi seiringnya dengan implementasi beberapa bulan ini, ternyata masih banyak pertanyaan dari wajib pajak nih Pak. Nah, besar harapan kami dengan adanya podcast ini dapat membuat kawan pajak jadi lebih paham mengenai implementasi PMK Natura ini. Baik, daripada saya berpanjang lebar lagi. Nggak ada pantun. Pantun saya belum siap Pak. Iya, Maaf, puisi aja. Puisi. Nah, mungkin sebagai awal perbincangan kita nih Pak Supri atau Mas Agus, apa bisa dijelaskan atau disampaikan garis besar atau preview dari PMK ini, terus poin-poin utamanya apa aja nih yang ada dalam atau diatur dalam PMK ini nih? Silakan Pak Supri atau Mas Agus. Pak Supri dulu mungkin. Ya. Baik, Mas Ruspi dan kawan pajak sekalian, bahwa PMK 66 tahun 2023 ini adalah aturan pelaksanaan dari PP 55 yang belakangnya tadi ada, sebelum itu ada Undang-Undang HPP. Nah, Undang-Undang HPP ini di bidang perpajakan itu salah satu undang-undang yang banyak melakukan perubahan-perubahan. Nah, di PMK 66 ini itu perubahannya cukup signifikan, artinya berbanding 180 derajat dibandingkan dengan aturan sebelumnya, undang-undang sebelumnya. Yaitu kaitannya dengan biaya terkait dengan natura dan atau kenikmatan gitu, maksudnya dan kawan pajak sekalian. Itu kalau di aturan yang dulu itu natura dan atau kenikmatan biaya yang dikeluarkan itu tidak bisa dibiayakan bagi oleh si pemberi kerja yang mengeluarkan biaya, tapi juga tidak bisa bukan menjadi objek pajak penghasilan bagi penerima natura dan atau kenikmatan tersebut. Nah, dengan adanya aturan yang baru ini, PMK 66 yang lebih sebagai aturan pelaksanaan lanjutan daripada PP 55 yang kemarin telah terbit sebelumnya, itu merubah 180 derajat yang tadinya tidak bisa dibiayakan, natura dan atau kenikmatan ini menjadi boleh dibiayakan, akan tetapi menjadi objek pajak penghasilan bagi si penerima natura dan atau penghasilan berbentuk natura dan atau kenikmatan tersebut. Tapi tidak serta-merta bahwa itu menjadi objek penghasilan langsung kena pajak penghasilan. Tidak, ada batasan-batasan yang diberikan di aturan ini, yang sebelumnya juga sudah diberikan sebetulnya. Jadi dulu itu walaupun dia belum menjadi tidak boleh dibiayakan, tapi ada secara terbatas ada hal-hal yang bukan menjadi objek pajak. Gitu ya. Yang misalnya contohnya kalau dulu itu, sekarang juga diatur, ada bahan makanan yang diberikan, bahan makanan dan minum yang diberikan kepada seluruh pegawai. Gitu. Terus ada lagi ada natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, di era dulu, era undang-undang sebelumnya itu sudah dikecualikan dari objek PPh gitu. Nah, sekarang tetap dikecualikan dengan tambahan-tambahan. Jadi dengan batasan-batasan yang objek-objek pengecualian itu yang lumayan
besar ya, lumayan luas lebar gitu. Ya. Nanti bisa kalau di PMK 66 ini yang jelas ada 5 objek pajak yang dikecualikan dari pajak penghasilan. Yang pertama tadi makanan dan minuman dan bahan makanan yang dijual yang diberikan kepada seluruh pegawai. Ya. Gitu ya, seluruh pegawai. Jadi bisa dibiayakan, sekarang dulu juga bisa dibiayakan dan bukan merupakan objek pajak penghasilan. Jadi itu di luar yang bahasa saya itu konsep dasarnya gitu ya. Defaultnya gitu ya maksudnya, defaultnya. Jadi defaultnya kalau dulu dia tidak bukan merupakan objek penghasilan, sekarang menjadi objek pajak penghasilan, tapi dengan ada pengecualian. Salah satunya tadi makanan dan minuman yang diberikan kepada seluruh pegawai. Yang kedua, ada natura dan kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu yang dulu juga sudah diatur di aturan sebelumnya yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah di PMK ini ada tambahannya lagi, gitu ya. Ada natura dan kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, seperti seragam lah contohnya seperti itu, alat-alat kesehatan yang harus dipunyai gitu di dalam satu bidang pekerjaan tertentu. Kemudian ada juga natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan, itu yang dananya bersumber yang dibiayai oleh APBN, APBD, dan itu dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Kemudian ada juga, nah ini yang sekarang banyak menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pajak adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu, gitu. Nah jadi ada natura dan kenikmatan dengan batasan-batasan tertentu yang dikecualikan. Jadi kalau udah lewat dari batasan tersebut bukan dikenakan secara keseluruhan, tapi dari selisihnya. Gitu Mas Rusbi, secara umum seperti itu Mas Rusbi. Jadi yang dulunya tadinya bukan objek pajak penghasilan, tidak bisa dibiayakan, sekarang menjadi boleh dibiayakan oleh perusahaan. Gitu. Jadi harapannya perusahaan mempunyai laba yang lebih kecil loh labanya, karena biayanya lebih banyak kan gitu ya. Jadi harapannya tetap mensejahterakan karyawan. Ya, betul. Konsepnya seperti itu. Jadi bukan banyak orang yang berpendapat gara-gara ini apa-apa dipajakin juga gitu. Karena ada batasan-batasan tadi yang diatur di pasal 4 kalau nggak salah, dua batasan-batasan apa-apa objek pajak yang bukan merupakan objek pajak penghasilan terkait dengan natura dan kenikmatan itu. Itu sih poinnya sebenarnya, itu yang paling utama lah kalau menurut saya. Baik Pak Supri, terima kasih. Mungkin kalau berikutnya dari bahasan Pak Supriyanto tadi terkait objek pajak dan yang bukan objek pajak nih, Mas Agus, kira-kira bagaimana atau kategori apa aja yang bisa dikategorikan objek pajak ataupun yang bukan objek pajak nih, Mas Agus? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kawan pajak, kalau kita bicara pajak penghasilan, itu kita ibarat lagi bermain koin sekalian. Jadi di satu sisi ada dari sudut pandang si pembayar penghasilan atau pemberi penghasilan, dan di sisi lain adalah dari sisi yang menerima penghasilan. Nah, itu dua sisi koin yang nggak bisa saling dilepaskan ya Pak Ruswi ya. Nah, maka kita lihat bahwa ketika tadi Pak Supri bilang bahwa rezim terdahulu tuh defaultnya adalah tidak bisa dibebankan tapi juga bukan merupakan objek pajak, sekarang dibalik gitu kan ya. Sekarang kita persepsinya dibalik 180 derajat bahwa pada dasarnya biaya atas pemberian natura atau kenikmatan itu sepanjang memang memenuhi ketentuan pada PMK 66 ini, atau kata kita sebutkan sederhananya memenuhi kriteria 3M atas proses bisnis wajib pajak, maka itu seluruhnya dapat dibiayakan. Tapi dari sisi penerima penghasilan itu juga biar kita sama-sama adil ya harus dipajakin gitu kan ya. Nah, tapi atas objek-objek apakah yang apabila itu dikecualikan, itu kalau tadi Pak Supri bilang sudah panjang lebar, sepertinya sudah terjawab semua kawan pajak bahwa ada 5 kategori besar negatif list dari ketentuan umum natura atau kenikmatan yang dipajaki. Artinya kita bilang bahwa negatif list itu artinya ya yang dikecualikan dari perpajakan atau sebagai objek pajak. Nah, dari kelima ini kalau kita bilang bahwa
yang 4 itu adalah sebuah ketentuan yang sifatnya itu memang bisa berlaku tanpa disebutkan secara spesifik. Tapi yang kelima yaitu natura dan auto kenikmatan yang dengan jenis atau batasan tertentu, ini kalau kita bilang adalah positive list dari sebuah negative list. Nah, artinya apa? Atas negative list pada natura atau kenikmatan yang diterima dengan bentuk dan atau batasan tertentu bisa menjadi non-objek, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku, itu kan ya. Dan itu pun sudah ada positive listnya kawan pajak. Artinya sepanjang tidak memenuhi ketentuan negative list ini, ya artinya tetap kembali lagi ke ketentuan awal bahwa natura atau kenikmatan itu adalah merupakan objek pajak atau sifatnya adalah dipajaki. Nah, kemudian untuk dari kelima kriteria besar pengecualian dari objek PPh atas natura atau kenikmatan ini, 4 diantaranya itu dijabarkan lagi pada pasal-pasal berikutnya, serta ada satu jenis yang tidak dijabarkan, yaitu adalah natura atau kenikmatan yang dibiayakan atau bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, daerah, dan APBDes. Ini sekedar pendapat saya pribadi ya, Pak Rusfi ya. Kenapa natura yang diperoleh dari APBN, APBD atau APBDes itu tidak dijabarkan lebih lanjut? Karena apa? Karena tadi kembali ke pernyataan awal di depan bahwa ketika kita bicara PPh, kita bicara dua sisi koin. Apakah itu beban dari sisi pemberi, dan serta apakah dia adalah objek pajak dari sisi penerima. Kalau kita bilang bahwa institusi yang menjalankan APBN, APBD, dan APBDes itu bukanlah subjek pajak, sehingga bukanlah subjek pajak, sehingga artinya ketika dia tidak dibebankan pada pemberi, maka itu juga bukan lagi masuk kategori dari taxable dari sisi yang menerima. Mungkin semacam itu sih kalau dari saya. Seperti itu Pak Rusfi. Wah, luar biasa. Baik, kalau misalkan memang pun kita ada bukan perjalanan dinas ya, kita ada tugas keluar nih Pak Supri. Terus kita mau nggak mau kan dari kantor pasti tidak memberikan fasilitas makan atau apapun. Kita beli makanan di luar. Nah, itu kalau misalnya memang terkait reimbursement-nya, maksudnya untuk reimbursement atas makanan kita di luar dalam konteks waktu kerja, jam kerja, itu bagaimana penerapan di dalam PMK ini? Jadi gini Mas Rusfi, yang disinggung di PMK 66 ini banyak sekali nih pertanyaan dari wajib pajak. Jadi yang disinggung terkait tadi yang disebut reimbursement itu adalah kaitannya dengan makanan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja, gitu ya. Jadi misalnya satu perusahaan memberikan makanan dan minum, ada makan, ada kantin disediakan makan, misalnya karyawan pabrik lah, biasanya yang umum karyawan pabrik lah, biasanya ada makan, disediakan makan entah dari pihak ketiga, pokoknya disediakan makan ke seluruh pegawai, gitu ya. Tapi ada pegawai-pegawai yang memang job desk-nya tidak di situ, misalnya bagian pemasaran, dia kan harus keluar tuh. Jadi harus keluar tuh kan. Nah, terkait dengan itu di aturan ini ada kupon, disediakan kupon, gitu kan. Ada disediakan kupon, tapi kan nggak semua tempat makan bisa ditukarkan kupon, gitu ya. Nggak semua tempat makan disediakan kupon, gitu. Makanya itu akhirnya adalah kata reimbursement sebenarnya dalam rangka penggantian makan itu. Gitu kan, jadi silahkan si pegawai dengan batasan tertentu ya, batasan tertentu sekitar 2 juta 1 bulan tuh, gitu kan, adalah detailnya di PMK itu. Jadi silahkan bayar sendiri dulu, makan di mana bayar sendiri sepanjang batasannya. Misalnya dari perusahaan ini makannya 1 juta, bahwa 1 bulan disediakan 1 orang 2 juta, berarti dia 2 juta tuh batasannya, gitu. Tapi kalau di perusahaan itu batasan makan 1 bulan 3 juta, ya dia 3 juta juga sebulan. Si bagian pemasaran atau bagian luar yang jarang di tempat itu, yang nggak boleh dibilang hari-harinya nggak di kantor lah gitu ya Mas Agus ya. Intinya mungkin kalau pasal ini tuh bicara masalah kesetaraan dan keadilan ya. Betul. Artinya ketika yang di kantor aja bisa dapat makan, kenapa yang di lapangan harus reimbursement itu yang ada di PMK ini sebenarnya di situ untuk itu sebenarnya, untuk makan orang-orang itu, gitu ya. Jadi karena nggak setiap tempat makan bisa pakai kupon, itu kan bisa kerjasama dengan si pabrik itu tadi. Kalau kita contohkan pabrik, makanya dia pakai reimbursement. Sudahlah, nanti sebulan maksimal kalau jatahnya 1 orang 2 juta, ya dia juga, mereka bagian itu juga 2 juta sebulan, gitu maksimalnya.
Gitu loh Mas Ruswi, kalau terkait dengan reimbursement itu. Tapi tadi ya kuncinya adalah diterima seluruh pegawai. Seluruh pegawai. Gitu. Jangan pilih-pilih. Betul, seluruh pegawai. Nah kalau misalnya untuk yang kayak ini kasusnya misalnya mengenai fasilitas makan nih. Kalau misalkan untuk biaya perjalanan dinas, misal contohnya saya nih tugas untuk sosialisasi edukasi ke mana ya, ke Bandung kah atau ke Jawa Tengah. Nah itu kan pasti menggunakan pesawat dan pasti ada fasilitas hotel nih. Nah itu penerapan di dalam yang diatur dalam PMK ini bagaimana nih Mas? Baik, sebelumnya kan pajak kita perlu mencermati dulu ya, artinya bisa jadi sebuah peristiwa atau sebuah transaksi itu seakan-akan sepertinya sama, tapi pada dasarnya perlakuan perpajakan sedikit berbeda. Contoh kalau tadi Pak Ruswi dibilang beliau ada perjalanan dinas penugasan ke daerah lain, di mana di situ ada biaya transportasi, kemudian ada juga biaya akomodasi, dan itu biaya itu biasanya kan diganti lah ya biaya perjalanan dinas semacam itu. Nah, kalau kita bilang apakah Pak Ruswi ini ke daerah itu adalah untuk kepentingan dia sendiri? Tentu bukan ya jawabannya, karena itu adalah penugasan dari pemberi kerja. Nah, kalau itu sifatnya adalah penugasan dari pemberi kerja, maka ini sudah bukan lagi hal yang diatur di dalam PMK 66. Karena PMK 66 dibilang bahwa dia sasarannya itu adalah natura atau kenikmatan, itu merupakan sebuah penggantian atas katakan pekerjaan, bukan dalam melaksanakan perwakilan atau pelaksanaan tugas dari pemberi kerja. Nah, artinya beda ceritanya kalau Pak Ruswi ini katakan sama-sama direktur ya, case pertama adalah Pak Ruswi ada perjalanan dinas bertemu dengan klien gitu kan di Semarang sehingga perlu tanda tangan. Nah, artinya ada biaya hotel, biaya transportasi, ini tuh akan dimintakan penggantian atau biaya perjalanan dinas. Nah, kalau udah semacam itu di luar mekanisme yang berlaku di PMK 66 karena bukan atas keinginan dari Pak Ruswi sendiri. Tapi beda cerita kalau misalkan gini, Pak Ruswi sebagai direksi, saya bulan ini mau liburan sama-sama ke Semarang misalkan, mau sama ke Semarang, tapi itu bukan terkait dengan perjalanan dinas. Pak Ruswi pingin sendiri bilang sendiri sama HRD-nya misalkan, saya mau ke Semarang ya, mau jalan-jalan. Nah, kalau udah semacam itu, maka atas tiket perjalanannya, kemudian atas hotelnya itu menjadi taxable. Karena apa? Karena bukan perjalanan dinas, itu sebagai bentuk semacam kayak katakanlah sebagai imbalan atas pekerjaan, bonus semacam itu. Nah, kalau udah semacam itu ya itu kembali ke mekanisme di PMK 66. Itu adalah taxable dari sisi penerimanya. Jadi harus dibedakan apakah ini kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi si pegawai. Berarti kan memang case-nya dilihat dari sisinya dulu ya. Kepentingannya siapa? Kepentingannya. Baik, kalau misalnya seumpama contoh lain nih Pak Supri, misalkan untuk fasilitas laptop atau handphone yang dikasih dari perusahaan nih. Nah, ini termasuk kategori yang kena PPH atau dari PMK 66 ini apa tidak nih? Jadi ini juga banyak nih tadi reimbursement itu ya, banyak pertanyaan sekali yang itu ke kita nih di KPP, nggak cuma kayaknya nggak di sini aja lah, hampir setiap banyak menerima pertanyaan itu. Dan ini juga sudah dijelaskan bahwa tadi sudah kita jelaskan bahwa ada pengecualian terkait dengan imbalan, pengecualian dari objek PPH terkait dengan imbalan terkait dengan natura dan kenikmatan. Ada di poin yang kelima itu ada natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Gitu ya. Jadi jenis-jenisnya juga diatur nih. Nah, jadi sepanjang itu tadi ada salah satu key-nya itu sepanjang itu untuk kepentingan pekerjaan, misalnya laptop itu dalam rangka untuk pekerja, artinya dapat jatah laptop, atau nggak hanya laptop sebenarnya ada juga misalnya handphone dalam rangka itu menunjang pekerjaannya, itu salah satu yang dikecualikan dari objek PPH gitu, dan itu diatur di PMK 66 ini. Jadi nggak usah khawatir kalau dapat laptop itu bukan objek penghasilan bagi yang kayak saya misalnya pegawai, saya dikasih laptop nih buat keperluan kepentingan kerja gitu kan, dikasih laptop nih gitu kan,
si laptop ya itu bukan objek penghasilan bagi saya sepanjang itu untuk keperluan pekerjaan. Begitu juga dikasih handphone, dikasih pulsanya. Kayak sekarang kan banyak pekerjaan yang yang marketing Mobile, yang melalui internet gitu kan, istilahnya e-commerce kan perlu admin gitu kan, perlu admin gitu kan. Nah itu kan memang diperlukan untuk pekerjaan, dan perusahaan memberikan fasilitas itu kepada pegawainya, dan itu bagian dari yang dikecualikan dari objek PPh dan bisa dibebankan di perusahaan sebagai biaya gitu. Iya, nah berarti intinya kan tadi kita bahasannya untuk contoh-contoh yang memang dari sudut pandang atau dari sisi pihak penerima, contohnya pegawai atau karyawan nih. Nah sekarang misalkan saya coba kita balik sudut pandangnya dari sisi perusahaan nih. Kalau dari sisi perusahaan tuh untuk biaya yang dikecualikan dari objek pajak, apa bisa dibebankan untuk mengurangi omset atau penghasilan bruto dari perusahaan nggak nih, kira-kira Mas Agus? Kalau kita kembali ke ketentuan awal bahwa ketika sudah terbit PP 66 ini dibilang bahwa semuanya akan dipajakin, ya kan, kecuali dikecualikan ya. Maka tadi sebagai konsekuensinya maka atas pengeluaran tersebut dapat dibebankan sepanjang memang memenuhi kriteria 3M. Apa itu 3M ya? Kalau 3M itu kalau kita jabarkan secara tekstual ya untuk mendapatkan, memperoleh, menagih dan serta memelihara gitu kan ya. Akan tetapi pembuktiannya seperti apa? Kalau masalah pembuktian maka itu udah di luar mekanisme self assessment Pak Rusfi. Artinya apa? Kan kalau kita bilang kan self assessment itu kan wajib pajak dipersilahkan untuk menyajikan atau melaporkan SPT dengan sesuai yang menurut dia benar ya gitu kan ya. Akan tetapi ketika mekanisme official assessment dari DJP itu berlaku, katakanlah sederhananya katakan dalam proses pemeriksaan atau yang sebelum pemeriksaan mungkin ada permintaan keterangan ya SP2 dagang misalkan, apabila ditemukan informasi bahwa itu tidak memenuhi kriteria 3M itu tadi, dibuktikan dengan bukti-bukti dan atau data lain yang memang menyatakan sebaliknya dari self assessment-nya wajib pajak, maka yaitu kembali ke koreksi. Artinya ketika memang wajib pajak dirasa tidak memenuhi kriteria 3M, maka itu kembali ke kriteria awal, itu tidak adalah non deductible, tidak bisa dibebankan. Tapi itu udah di luar mekanisme self assessment ya. Artinya harus DJP harus mempunyai data yang menyatakan sebaliknya. Seperti itu Pak Rusmi. Nah kalau misalkan memang dari yang seperti dijelaskan Mas Agus tadi nih, untuk kategori atau kenikmatan yang boleh dibiayakan tuh contohnya seperti apa nih Pak? Jadi tadi udah disampaikan juga Mas Agus, Pak Rusmi sama Mas Agus bahwa sepanjang itu memenuhi kriteria 3M silakan biayakan, gitu kan, silakan biayakan. Jadi konsepnya itu kan yang tadi terbalik tuh ya, 180 derajat gitu, terkait dengan natura dan kenikmatan. Sepanjang itu memenuhi kriteria 3M itu silakan dibiayakan oleh perusahaan menjadi pengurang penghasilan bruto gitu loh Mas Rusli. Mungkin contoh ekstraknya gini ya, di sini ya. Mungkin contoh ekstraknya adalah kayak tadi laptop atau handphone lah ya, misalkan itu. Nah, ketika kita bicara laptop misalkan pada awalnya bukan diberikan, artinya kita sebentar, mungkin kawan pajak ada yang belum tahu, ada yang belum memahami perbedaan natura dan kenikmatan. Sorry lupa tadi. Katakan mekanismenya adalah kenikmatan ya. Apa itu kenikmatan? Artinya kalau kenikmatan itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Nah, contoh tadi laptopnya tidak berpindah kepemilikan. Laptop masih menjadi inventarisir kantor tetapi digunakan oleh karyawan gitu kan ya. Nah, ketika itu memang itu digunakan dalam rangka kepentingan perusahaan 3M tadi, maka silakan wajib pajak badan atau perusahaannya membebankan atas pembelian laptop itu, atas servis laptopnya gitu kan, itu sebagai biaya yang dapat dibebankan. Akan tetapi misalkan ketahuan ya, ternyata ketahuan atas laptop yang bukan diberikan ya, tapi dimanfaatkan oleh karyawan itu, ternyata mohon maaf misalkan entah itu dialih fungsikan atau kan alih tangan kan misalkan, sehingga artinya tidak lagi terpenuhi ketentuan untuk 3M-nya ya, maka artinya nanti DJP berhak untuk mengoreksi atas pembebanan terkait dengan perolehan laptop itu maupun atas pemeliharaan dan sebagainya. Memang tadi memerlukan yang namanya
pembuktian dari DJP. Sepanjang memang DJP tidak terbukti bisa membuktikan, ya silakan dibebankan. Kalau terbukti tidak memenuhi kriteria 3M, maka nanti akan dilakukan koreksi. Mungkin skenario seperti itu Pak Supri ya. Iya, betul. Jadi banyak sekali batasan-batasan item-item batasan yang ada di PMK 66 ini gitu. Jadi silahkan kawan pajak baca kembali, pelajari kembali PMK 66 ini. Ada banyak sekali batasan-batasan yang dikecualikan dari objek PPh. Gitu ya, gitu. Jadi PMK 66 ini tadi sudah disampaikan bahwa kita inginnya ada salah satu itunya adalah keadilan gitu ya Mas Agus ya. Jadi adil nih, berusaha adil bahwa walaupun dia merupakan objek penghasilan tapi dengan batasan-batasan yang luas gitu. Jadi tetap nggak kena pajak sebenarnya, tetap nggak bayar pajak gitu. Apalagi sekarang bisa dibiayakan, itu bagi perusahaan itu sangat menguntungkan gitu. Kalau dulu kan nggak boleh dibiayakan, dikoreksi fiskal gitu kan, waktu nyusun SPT, ini terkait, ini natura nih nggak boleh dibiayakan, berarti kan pajaknya lebih besar. Nah sekarang kan enggak nih, makanya silahkan perusahaan memanage kembali ya hal-hal yang terkait dengan natura dan kenikmatan ini, silahkan di di manage kembali lah ke hal-hal yang terkait dengan pemberian natura dan kenikmatan. Dan salah satu message-nya adalah kenapa kita bilang keadilan. Nah ini salah satu hal yang kita temukan ya, bahwa terkait dengan undang-undang HPP yang diturunkan ke PP 55 ini kan sebetulnya kan sudah mulai berlaku, mekanisme natura ini sebetulnya mulai berlaku sejak tahun pajak 2022. Tetapi tadi atas dasar keadilan serta kepastian hukum, maka kita bilang kan PMK-nya baru terbit di 2003, terus gimana? Nah, pemerintah tentu tidak menutup mata dari hal ini, maka dibilang bahwa atas penghasilan yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan selama tahun pajak 2022, maka itu termasuk natura yang dikecualikan. Nah, itu kan juga memberikan kepastian hukum juga, karena kita kalau nggak salah pas kita sosialisasi SPT tahunan tahun pajak 2022 udah banyak tuh yang speak up gitu kan. Ini gimana natura itunya? Nah, ada juga yang sudah inisiatif mau motong atau enggak ini. Nah, ternyata pemerintah ngasih kebijakan, oke, kita fair aja karena memang PMK-nya baru keluar di tahun 2023, maka atas penghasilan berupa natura atau kenikmatan yang diterima selama tahun 2022 dikecualikan semuanya. Dikecualikan tanpa kecuali apa ini? Oke. Wah, sangat menarik perbincangan kita kali ini kan pajak. Semoga kawan pajak dapat menerima message atau poin-poin utama pesan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suprianto dan Mas Agus. Semoga lebih paham lah. Semoga lebih paham, iya. Lagi, karena memang mungkin ini banyak kasus lah, maksudnya banyak kasus pertanyaan. Enggak, silakan aja. Jadi kita terbuka gitu ya Mas Agus ya, helpdesk kita, helpdesk yang online offline, monggo silahkan ada hal-hal pertanyaan-pertanyaan terkait dengan natura ini, karena ini bahasa yang beredar nih PMK sejuta umat gitu ya. Ya karena ini hajat hidup bener nih, karena merasa sekarang berkepentingan gitu. Karena banyak sekali, makanya tadi harus direnegosiasi lagi hal-hal yang terkait PMK natura ini, hal-hal yang terkait dengan natura dan kenikmatan antara si pemberi kerja dan si karyawannya gitu. Atau mungkin gini, kalau misalnya sekiranya belum menemukan solusi jalan tengah ketika datang konsultasi ke kita di penyuluh di KPP, bisa juga kawan pajak sekalian bisa mengajukan secara tertulis, secara formal permintaan penegasan, misalkan kasus di kantor saya seperti ini loh. Nah, itu silakan dituliskan saja gitu kan, nanti akan kita coba cermati. Sekiranya kami di KPP tidak bisa untuk memberikan penegasan, maka nanti kita eskalasi kepada unit terkait. Nah, seperti itu. Mungkin sudah bisa memberikan pencerahan bagi kawan pajak. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Suprianto dan Mas Agus, mungkin bisa saya review sedikit poin-poin utama dalam bincang-bincang kita kali ini terkait PMK 66. Yang pertama mungkin terkait perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Nah, ini maksudnya perlakuan pembebanan biaya dalam sisi perusahaan. Iya. Nah, kemudiannya poin kedua, objek pajak penghasilan atas natura atau kenikmatan ini
ada beberapa objek yang memang sudah diatur dalam PMK 66 dan batasan-batasannya. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana atau tata cara penghitungan natura atau kenikmatan ini sebagai objek pajak penghasilan. Nah, satu hal lagi yang mungkin dapat ditekankan bahwa maksud dan tujuannya diberlakukan PMK 66 tahun 2023 ini selain memberi kepastian hukum, juga memberikan pedoman yang jelas bagi kawan pajak semua dan memberikan kesejahteraan bagi para karyawan atau para pegawainya. Mungkin Pak Supri atau Mas Agus ada sedikit closing statement, ada yang bisa disampaikan atau mungkin sudah cukup? Sudah cukup sih, Pak Supri mungkin. Cukup. Jadi intinya tadi saya hanya begini saja bahwa jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait PMK Natura ini yang masih belum jelas, tadi seperti Mas Agus sudah sampaikan, silakan saja berkonsultasi ke KPP Madya 2 Jakarta Timur terutama gitu kan, boleh datang, boleh via WA, gitu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Supriyanto dan Mas Agus atas informasi dan penjelasan terkait PMK Natura ini. Dan mungkin terakhir perlu kami mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, karena pada tahun 2024 nanti NIK sudah dapat digunakan sebagai pengganti dari NPWP bagi seluruh wajib pajak orang pribadi. Dan mungkin untuk wajib pajak badan atau perusahaan bisa menggunakan NPWP 16 digit dengan menambahkan 0 di depan NPWP awal 15 digit ya. Nah, sesuai dengan arahan Bapak Direktur Jenderal Pajak bahwa dalam program Direktorat Jenderal Pajak membentuk korteks perpajakan yang solid dalam mendukung pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan. Mungkin dalam program ini disebut atau disingkat dalam PESIAP. PESIAP ini bisa sangat mempermudah kewajiban perpajakan kawan pajak semuanya, kemudian mengurangi kontak langsung kawan pajak dengan petugas pajak, dan juga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi para kawan pajak yang memang sudah banyak kegiatan selain mengurusi pajak gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah pengetahuan kawan pajak dalam hal perpajakan akan meningkat, karena dalam program PESIAP ini tidak hanya ada layanan perpajakan, tapi juga ada informasi dan pengetahuan dalam aplikasi yang akan kita coba launching nanti tahun depan, tahun 2024. Untuk informasi terakhir yang juga perlu kami sampaikan kepada kawan pajak semua, saat ini KPP Madya 2 Jakarta Timur sedang dalam proses penilaian akhir dalam mendapatkan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, dan untuk itu kami mohon doa dan dukungan kawan pajak semua. Semoga KPP Madya 2 Jakarta Timur dapat memperoleh predikat tersebut dengan lancar dan sukses. Amin, amin. Terima kasih buat Pak Supriyanto dan Mas Agus. Terima kasih untuk atensi kawan pajak semua. Saya mungkin untuk saat ini saya akhiri bincang-bincang yang hangat dan luar biasa sangat hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya cukupkan podcast dari Madu Jati podcast kali ini. Sampai berjumpa dan dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Pajak kuat, Indonesia maju.